Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya abna'i? Hal antum bi khairin? Hayyakumullah. Hadzal yawm insyaallah sanuwassil darsana fi ad-dars al-adab wal akhlaq. Fa aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi ad-dars al-adab wal akhlaq. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dari kitab Al-Jami, bab kita akan membaca bab kitab Al-Jami, bab Az-Zuhud wal Wara'. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dari kitab Al-Jami, bab Az-Zuhud wal Wara'. Ya, kita lihat pada hadis yang ke-1425. 1425. Bisa anak-anak kalian lihat di buku pada pelajarannya dalam kitabnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Wa khudh min sihhatika limaudika wa min hayatika limautika. Akhrajahul Bukhari. Artinya anak-anak sekalian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Kemudian beliau berkata, Rasulullah memegang kedua pundakku. Kemudian beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang yang asing. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing, orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang numpang lewat atau musafir. Dan adalah Ibnu Umar, dia berkata, jika kamu berada di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu sampai subuh. Dan jika engkau berada di waktu subuh, janganlah engkau menunggu di waktu sore. Dan siapkanlah dirimu, ambillah kesempatan di masa sehatmu sebelum kamu sakit. Dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum engkau meninggal. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ustaz ulangi anak-anak sekalian. Rasulullah memegang pundak Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersabda, jadilah engkau dunia ini seolah-olah adalah seorang yang asing. Jadilah engkau di dalam kehidupan dunia ini seperti seorang yang asing, atau seorang musafir, atau orang yang numpang lewat. Orang yang lewat saja. Dan Ibnu Umar, dalam beliau memahami dari sabda Rasulullah SAW ini, nasihat beliau pun juga menyampaikan kepada kita sebuah nasihat yang sangat indah. Yaitu apa? Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kamu berada di waktu sore, jika ada pekerjaanmu yang bisa kamu kerjakan di waktu sore, jangan kamu tunggu sampai subuh, jangan kamu tunggu besok pagi. Dan jika kamu memiliki pekerjaan yang kamu bisa lakukan di waktu pagi hari, jangan tunggu sampai nanti sore, jangan ditunda-tunda sampai nanti sore. Kerjakan langsung pada pagi itu, jangan tunggu nanti sore. Dan persiapkanlah dan ambillah kesempatan di masa sehatmu sebelum kamu sakit. Dan ambillah atau siapkanlah di masa-masa hidupmu ini sebelum engkau meninggal, sebelum engkau wafat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa bisa kita petik dari hadis ini anak sekalian? Ma yustafadu min hadzal hadis. Yang pertama, at-targhib fi zuhud fid dunya wa taqlilu minha wa bayanu qasril amal wal istidadu lil mauti. Ini artinya anak-anak, hadis ini adalah anjuran bagi kita semua untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Untuk zuhud terhadap dunia dan sedikit saja kita mengambil dari dunia ini. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita semua agar kita pendek angan-angan. Jangan terlalu berangan-angan yang panjang atau berangan yang tinggi. Dan juga agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kemudian yang kedua anak-anak sekalian, artinya la yaliku bi muslimin ayyarkuna ila dunya wa yattakhidhaha watanan wa ghayatan wa yattakhidhuha watanan wa ghayatan wa tadunna nafsahu tulal baqa fiha. Artinya anak-anak sekalian,
Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia cenderung kepada kehidupan dunia ini dan menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya dan tujuan akhir dari seluruh kehidupannya. Jadi tujuan itu hanya dunia. Dia jadikan dunia ini adalah tempat tinggal. Dia menganggap seolah-olah selama-lamanya dia berada di dunia ini. Dan juga tujuan dia hanya untuk dunia. Dan dia menyangka dirinya akan kekal di dunia ini. Dia akan kekal. Dia menyangka tidak sepantas bagi seorang berlaku seperti itu. Bahkan wajib atas dia untuk mengambil kesempatan pada hari pada hari sehatnya, pada masa-masa sehatnya, pada masa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dia bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk segera dia melakukan amal-amal kebaikan di dalamnya. Tatkala dia sehat, tatkala dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum apa? Sebelum dia tercegah antara dia dengannya dia ditimpa dengan penyakit. Jadi hendaklah kita semua mengambil kesempatan sehat, mengambil kesehatan dalam kesempatan kita sehat dan afiat ini, agar kita bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita melakukan amal-amal kebaikan di dalamnya. Sebelum nanti akan dicegah, kita akan bisa terhalang antara kita dengan amal soleh itu dengan kesakitan atau rasa sakit, atau kita ditimpa dengan bermacam penyakit. Demikian juga wa kadzalikal hayah. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, dia adalah kesempatan sangat besar untuk kita menyegerakan untuk beramal yang soleh untuk akhirat kita, dan kita meninggalkan jasa-jasa, meninggalkan bekas yang baik, kita meninggalkan kebaikan-kebaikan, dan juga agar kita selalu dikenang dengan kenangan yang indah dalam kehidupan kita dunia ini. Jadi anak sekalian, kesempatan kita untuk beramal yang soleh untuk akhirat kita tinggalkan ke jasa-jasa kebaikan yang disebut oleh dengan kebaikan, disebut nama kita dengan kebaikan di dunia ini, jemaah anak-anak sekalian. Oleh karena itu, fala yang bagi lil akil, oleh karena itu tidak sempat orang memiliki akal untuk menyia-nyiakan waktunya di dunia ini untuk mencari hanya sekadar untuk dunia saja dan kelezatan dunia, tapi sehingga dia lupa kepada makna-makna kehidupan yang sangat mulia dan yang sangat tinggi. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai kita tidak sepantas sebagai orang yang berakal untuk menyia-nyiakan waktu sehatnya, untuk menyia-nyiakan waktu sehat walafiat kehidupan kita ini hanya untuk mencari dunia saja dan kelezatannya, dan kita lupa dari makna kehidupan sebenarnya yang menunjukkan yang makna-makna yang mulia dalam kehidupan kita dan makna yang tinggi. Demikian, mudah-mudahan anak sekalian bisa bermanfaat dari apa yang dijelaskan tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa menyibukkan diri kita di masa kita sehat, di masa kita hidup ini untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Wa naktafi bihadza qadar wa nakhtatim darsana wa sanwasin ma'akum insyaallah fi usbu'il qadim. Wa nakhtatim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.